satu dua cek satu dua tes satu dua cek. Tes satu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau di Mekah dengan adik sepupu Ismail Khatib yang sampai saat ini zuriatnya masih ada di Mekah. Jadi beliau mendapatkan keturunan, yaitu seorang anak bernama Hasan Yawi Al-Banjari, atau dikenal juga dengan Hasan Junaid. Menurut manaqib, beliau sempat jadi di tahun 47 menjadi muazzin di Baitul Haram. Nah, kemudian Syekh Muhammad Ali Junaid setelah dari Sarawak, dari Mekah, Banjarmasin, Sarawak, dan beliau masih lintas wilayah, lintas negara. Beliau kembali yaitu ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur beliau sempat mungkin untuk mengemban misi, yaitu di Kutai Kartanegara, dan mendapatkan zuriat di sana 2 orang yang bernama Abdul Menan dan Abdul Manap. Dan kedua anak beliau itu beliau boyong ke Kabupaten Berau. Kemudian beliau menikah dengan suku Berau di Sambarium, karena beliau sempat jadi pakdi dimanfaatkan oleh kerajaan pada waktu itu. Jadi pakdi di sini mendapatkan anak yang istri beliau pertama sebanyak 4 orang. Yang pertama ayah kami sendiri atau abah kami, Muhammad Asyari Junaidi. Yang kedua Habib Yusuf Junaidi. Yang ketiga Muhammad Ja'far. Dan yang keempat Husin
Husin. Namun Husin ini itu masih kecil sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang punya keturunan ada 2, ayah saya dan Abah Yusuf Junaidi. Kemudian setelah istri beliau meninggal, beliau kawin lagi dengan suku Banjar yang rumahnya kurang lebih 3 rumah dari tempat ini. Itu kawin dengan suku Banjar yang bernama Ubaidah. Ada makam beliau di belakang. Setelah beliau kawin atau menikah, mendapatkan 2 anak, yaitu Antung Darlian dengan Muhtar. Kalau Antung Darlian juga ada makamnya di belakang. Ya, alhamdulillah sampai di Berau sini beliau terakhir tahun 1943. Beliau dipanggil kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya hari Senin 20 Ramadan. Jadi hari Senin 20 Ramadan siang hari dimakamkan hari berikutnya. Sementara beliau mengemban misi keagamaan, tentunya beliau berbagai kampung punya murid. Di kampung-kampung termasuk Sukan, ya, dan beberapa kampung lainnya. Jadi tugas beliau pada waktu itu telah selesai dan beliau berada di kota Tanjung Redep ini sesuai dengan tempat atau rumah beliau. Jadi rumah kakek ini atau kai kami ini adanya di depan sini, ya. Di depan sini itu rumah besar dan beliau tinggal dengan istri dan anak-anak. Setelah anak-anak menikah, dia tinggal dengan istri dan beliau dipanggil kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang masih kami ingat, walaupun kami tidak menyempati bertemu dengan almarhum Kai ini, karena saya kelahiran tahun 54 dan beliau meninggal tahun 43. Namun di depan rumah beliau itu ada tulisan semacam prasasti yang beliau untuk memudahkan mengingat, Anno 1923. Jadi bagi mereka yang sebaya dengan saya atau di atas dari saya, insya Allah tahun Anno 1923, yang artinya tahun 1923. Kalau kami menafsirkan itu pertama
beliau menempati rumah besar di depannya. Nah, kemudian dalam perjalanan sejarah yang tertinggal pada waktu itu ayah saya yang menetap di Kabupaten Berau atau di Tanjung Redep ini dengan dua saudara sebapak, yaitu Mohtar dan Antung. Sedangkan Yusuf Junaidi itu mengikuti anak beliau setelah beliau pensiun sebagai kepala kantor urusan agama Kabupaten Berau, mengikuti anak beliau yang menjadi bupati di tahun 70-an itu di Pemalang, Jawa Tengah. Nah, setelah pensiun bupatinya, beliau baru kembali ke Tanjung Redep. Jadi bersama-sama ayah saya. Ini sebuah sejarah yang luar biasa, ya. Selain kepiawaian beliau di dalam mengembangkan tugas atau misi keagamaan tadi, ya, beliau juga membina anak-anak beliau, termasuk ayah kami yang juga sebagai pegawai kantor urusan agama, dia juga menjadi tokoh masyarakat karena beliau sebagai penghulu yang mewilayahi Tanjung Redep dan sekitarnya. Jadi mulai Bedungun sampai Kampung Bugis. Jadi Tanjung Redep ini dulu Pak hanya ada dua jalan, ya. Jalan depan kantor polisi dengan jalan Pulau Derawan. Kalau jalan Pulau Derawan itu 66, baru pengembangan kota sampai ke Mangga 3. Jadi alhamdulillah hampir tidak terasa perkembangan Kabupaten Berau atau Tanjung Redep ini yang begitu cepat. Nah, kemudian ada sesuatu yang luar biasa juga, ya, untuk anak beliau, yaitu ayah kami. Pada waktu beliau meninggal dunia, dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Rabu, itu suasananya masih rendah dulu Pak. Yang ada bukan yang lebih tinggi, itu hanya kubah ini, ya. Kubah ini sampai di sini aja, ya. Di sini di belakangnya juga ada ruangan. Nah, disinilah, ya, beliau kadang-kadang orang-orang yang berziarah di sini. Kemudian ada juga kalau istilah tradisi Berau itu dulu Pak, ada namanya apa itu, betimbang, apa ada itu masih di tradisi Banjar. Jadi kalau lahir bulan Sampar itu biasanya betimbang. Jadi betimbang itu di belakang, saya masih ingat itu. Jadi di belakang. Nah, kemudian kalau
dari yang sangat dekat dengan almarhum sampai beliau meninggal, itu hampir tiap hari beliau ziarah ayah saya ini. Saking dekatnya dengan almarhum kakek beliau. Jadi beliau ketika meninggal, karena di sekeliling sini air, dan beliau dimakamkan di belakang, yaitu itu ayah saya. Ketika digali, itu tidak ada air yang masuk ke dalam. Padahal sekeliling sini kan kalau air pasang tuh, istilah air pasang mesti banjir. Alhamdulillah ada umbukan sedikit di situ. Almarhum jadi kubur beliau jadi kering sama sekali. Malah ketika mengangkat dari rumah itu masih ada foto-fotonya di rumah itu. Terlihat sekali gitu. Luar biasa. Ya mungkin karena kedekatan dengan almarhum kakek, dan beliau itu biar air pasang tetap jalan harus ziarah. Karena kami sering juga istilah Banjar itu memonter umpan belakang. Jadi itu luar biasa, sampai pada waktu itu Bupati ingin menyaksikan makam ayah ini. Itulah bagian dari kebaktian para anak dengan orang tua. Selain itu juga ya mungkin dari ya pengetahuan beliau, karena beliau ini orangnya yang mukhlisin, artinya ikhlas segala sesuatu itu. Jadi kami merasakan, Pak, artinya beda sekali kalau dengan saya di saat ini ya. Kalau dulu mau nikah malam di Pulau Panjang tidak ada kendaraan kan, harus jalan kaki. Jadi beliau berdua dengan pembantu beliau, jadi harus itu wilayahnya mulai Bedungun, Pulau Panjang, Gunung Panjang namanya dulu, Pak. Kalau Pulau Panjang itu nama pulau yang diberi nama supaya mengilustrasikan aja. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan kebaktian anak dengan orang tua memberikan makna yang luar biasa. Yang mudah-mudahan kita ini bisa mengambil suri tauladan ini dan bermuhasabah, artinya kita merenungkan seperti apa kita ya. Itulah saya sempat bertemu di tahun 2012 dengan masih buyut dari kakek ini yang dari Mekah, yaitu anaknya Abdul Ghani, cucunya Abdul Ghani yang berada di Dubai. Jadi kami dipanggil untuk beliau minta bertemu di Jakarta. Alhamdulillah kami ketemu, karena beliau menyusuri mulai Filipina, kemudian Malaysia, di mana Datuk ini
sana. Alhamdulillah sudah ketemu beliau. Jadi kembali lagi, mudah-mudahan bakti anak dengan orang tua, baik cucu dan sebagainya, insya Allah akan membuahkan makna yang dalam bagi anak cucunya. Mudah-mudahan kita bisa, sedikit banyaknya bisa mengikut jejak-jejak orang-orang tua dahulu, termasuk juga membangun masjid jami namanya dulu Pak, Masjid Rayatul Ikhlas ini. Jadi saya membuat tulisan catatan saya tahun 60 sampai sekarang, termasuk kami inventarisir rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Panjaitan itu semasa kami kecil. Jadi kami membuat tulisan catatan nama saya sejak tahun 1960. Di situ almarhum kakek yang mengetuai masjid jami dulu. Kemudian karena tergerusnya air sungai, maka dipindahkan ke belakang. Nah, ini ada juga partisipasi dari keluarga Kubuhan Banjar. Pada waktu itu ajarinya Pak, orang Banjar yang pindahan dari Amuntai kalau nggak salah, namanya Jar Kasih Utuh. Jadi mungkin masih kenal dengan Pak Kamsi almarhum, untuk sepeda di Pamingomotor dulu itu. Nah, itu adalah keponakan Pak Jar Kasih Utuh. Jadi beliau pindah ke Kediri, mengirim foto peletakan batu pertama Masjid Rayatul Ikhlas. Dan ada juga saya buat di dalam catatan saya ini, insya Allah nanti bisa kami terbitkan gitu. Nah, itu sekilas baik manasik maupun pengalaman saya sebagai masih dalam zuriat Kai. Mudah-mudahan apa yang kita alami, apa yang kita temui, dan intinya saya sementara ini, karena mohon maaf lah kalau ada di luar bubuhan Banjar, karena tolong kita ini jangan berpecah belah, itu aja ya. Karena orang-orang tua kita dulu yang dari Banjar, semua dari Banjar kan, dari Batu Miang sampai ke Kampung Bugis itu ada pembakal Arsat namanya orang Banjar, pembakal Haji Saat namanya orang Banjar juga. Jadi pembakal itu orang Banjar. Jadi mari kita ingat ayat Quran, innamal muslimina ikhwatun, sesama muslim itu bersaudara. Mudah-mudahan kita tidak terkotak-kotak. Innamal mu'minina ikhwatun fa aslihu baina ahawaikum wattaqullahu la'allakum turhamun. Kalau ada perselisihan, mesti ada yang menengahi, menengahi. Jadi mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat Allah. Dimanapun kita berada, insya Allah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kadang-kadang kalau dapat informasi agak sedih juga gitu.
coba kita ikuti perjalanan orang-orang tua kita yang pendatang juga dari Banjar, ya, sama KAI segala itu. Jadi itu, mari kita sama-sama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menghatamkan Al-Quran dan dilanjutkan pula dengan tahlil dan doa haul. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم آمين آمين Allahumma beri bisarana wa aqbali amalana walal imani jam'an sawfana wa anta radin anna Allahumma bi qablah wa tahusna darda wa wajraha indan biha ajalina qawlan la ilaha illallah amin ahyina 'alaiha ya hayyu wa amitna ya mumit wa qasna min quburina ya amin wa anfa'na warfa'na biha yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha bi qalbin amin ya Rabb amin summa ila ahli alla wasbihi wal baqi amin 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 summa ila arwahi amin ila ruhi amin Syekh Muhammad Ali Junaid amin ya Allah ya Rabb Allahumma firlah warhamhu Allahumma firlah amin Allahumma kuburahu amin riyadil jannah amin kuburahu min mubarak amin Allahumma anzir rahmata wa ni'mata wa qirata wa sabata ala arwahi amin Allahumma anzir rahmata wa ni'mata wa qirata wa sabata ala amin Allahumma hamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda amin Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna ma jahilna amin wa ta'ala al-layli wa an-nahar wa tarusulah wa tamu taslim wa katamin anbiya amin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min aqwal afat wa tu'ti lana jami'a al-hajat wa tuhina biha jami'a syi'at. Allahumma ala darajati wa tuqaddim wa bi'afwi wa yajzika al-hayat fil hayati wa ba'dal mamat. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقول لكل رسول يسرا ولكل حق ولكل داء دواء ولكل سماء شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم